Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Deden Mahendra dengan NIM 200613497 dari kelas Agribisnis A angkatan 2020. Pada kesempatan kali ini, saya akan membuat video tentang apa sumbangsi saya sebagai kaum milenial untuk meningkatkan kapasitas petani dan pertanian di Indonesia. Nah, tujuan dibuatnya video ini adalah untuk memenuhi tugas mata kuliah pembangunan dan politik agribisnis. Pada masa sekarang, kita pasti sudah tidak asing lagi dengan merek-merek parfum seperti Chanel, Dior, Hermes, Hugo, Calvin Klein, dan beberapa nama besar di industri parfum dunia. Banyak sekali kaula muda yang menggandrungi dan sangat tertarik dan menyukai segala jenis parfum yang ada. Nah, bicara soal parfum, apakah teman-teman sekalian tahu bahwa tanpa peranan negara Indonesia, pasar parfum dunia tidak akan sebesar ini? Mengapa demikian? Minyak nilam jawabannya. Minyak nilam atau patchouli oil adalah minyak atsiri yang diperoleh dari hasil penyulingan minyak, batang, dan cabang tanaman nilam. Minyak nilam ini sangat berpengaruh dalam industri parfum karena fungsinya yang dapat mengikat aroma parfum tersebut. Indonesia merupakan negara produsen utama minyak nilam terbesar di dunia, menguasai sekitar 90% pasar di dunia. Saat ini, sekitar 85% ekspor minyak atsiri Indonesia didominasi oleh minyak nilam dengan volume 1.200 hingga 1.500 ton per tahunnya, dan kemudian diekspor ke beberapa negara besar, di antara seperti Amerika Serikat, Spanyol, Prancis, Swiss, Inggris, Singapura, dan beberapa negara lainnya. Nah, apakah teman-teman bangga dengan pencapaian tersebut? It's supposed to be no, atau seharusnya tidak. Kenapa tidak? Karena saya menemukan beberapa ironi yang sangat menyedihkan. Ya, seperti yang saya bilang di awal tadi, bahwa Indonesia adalah produsen minyak nilam dan minyak atsiri terbesar di dunia. Dengan semua kondisi tadi, seharusnya kita punya power yang kuat dalam menentukan harga jual di pasar. Tetapi faktanya tidak demikian. Kita sama sekali tidak punya pengaruh dalam menentukan harga pasar. Yang menentukan harga pasar adalah si pembeli dan broker. Ini sangat-sangat ironi karena kita harus menjadi buruh yang diupah di tanah kita sendiri. Kenapa hal tersebut bisa terjadi? Faktor utamanya adalah kita tidak punya produk hilir atau produk jadi. Jadi industri parfum di Indonesia itu hanya sebatas bahan mentah, tetapi hampir tidak ada merek parfum Indonesia yang mendunia dan pengaruhnya sangat besar. Kenapa demikian? Kalau dilihat berdasarkan data, nilai impor kita pada minyak atsiri dan wewangian itu jauh lebih besar ketimbang nilai ekspor kita sendiri. Berdasarkan data dari Dewan Atsiri Indonesia, jumlah impor produk hilir minyak atsiri dalam bentuk parfum dan perasa makanan adalah sebesar 401 juta US dollar, sedangkan ekspornya hanya sebesar 103 juta US dollar, alias defisit 3 sampai 4 kali lipat dari ekspornya. Kenapa selisih tersebut bisa sangat besar? Itu karena yang datang ke Indonesia ini adalah produk jadi, sedangkan yang keluar dari Indonesia ini adalah produk bahan mentahnya. Jadi sebagai perbandingan lagi, harga 1 kg minyak nilam itu berkisar antara 400 hingga 450 ribu rupiah. Itulah kenapa nilai impor kita jauh lebih besar ketimbang nilai ekspornya. Dan ini akan terus berlangsung selama Indonesia tidak punya produk jadi. Jawab pertanyaan dari tugas yang diberikan, saya ingin menjadi seorang pengusaha di bidang pertanian sekaligus mengajak generasi milenial untuk dapat memanfaatkan kekayaan alam yang kita punya, dan banyak orang yang tidak sadar akan hal itu. Contohnya adalah minyak nilam itu sendiri. Nah, bagaimana caranya? Caranya adalah dengan mempelajari dan menggali lebih dalam mengenai cara pengolahan minyak nilam itu sendiri, sehingga kita tidak perlu lagi mengimpor minyak tersebut, dan juga dengan harapan Indonesia dapat naik nilai ekspornya, karena minyak nilam ini adalah potensi yang luar biasa yang negara kita punya dan sangat-sangat disayangkan apabila tidak dimaksimalkan dengan baik. Nah, hal semacam ini akan dapat menarik perhatian kaum milenial
terlebih yang menyukai parfum, agar dapat terjun langsung menjadi seorang pengusaha di bidang pertanian, khususnya di industri parfum. Nah, semoga dengan adanya andil kaum milenial dalam pengembangan minyak nilam ini dapat mendongkrak nilai ekspor minyak nilam sekaligus menyejahterakan petani dan memakmurkan pertanian di Indonesia. Baiklah, sekian video dari saya akhiri. Sekian, terima kasih.